ayam itu terdapat pada 3 bagian, di mana 3 bagian ini yang pertama adalah pada kaput atau kepala, lalu pada badan atau trunkus, dan juga terdapat pada ekstremitas. Ada ekstremitas atas atau anterior dan ekstremitas bawah atau posterior. Nah, di mana pada kepala atau pada kaput ini terdapat bagian-bagian, di mana di sini terdapat rongga mulut atau cavum oris. Di sini terdapat cavum oris, lalu terdapat lingua atau lidah, bisa dilihat lebih dekat. Lalu terdapat rongga hidung atau nares. Selanjutnya terdapat paruh atau rostrum. Lalu selanjutnya terdapat mata atau organum visus. Lalu terdapat rahang bawah atau disebut dengan maksila, dan rahang atas atau disebut dengan mandibula. Di mana di sini juga terdapat jengger, ada di jengger bawah, ada jengger atas, namun jengger atasnya sudah kami potong. Selanjutnya ada lubang telinga luar. Nah, di sini lubang telinga luar. Lubang telinga luar ini disebut dengan forum acousticus externus. Di mana selain itu terdapat leher atau yang disebut dengan cervix. Dan selanjutnya ada trunkus atau badan. Nah, trunkus atau badan ini ada yang disebut dengan dibungkus yang dengan oleh kulit yang seolah-olah tidak melekat pada otot. Dimana ini akan muncul bulu-bulu ya, ini bulu-bulu ini. Lalu selanjutnya ada kaudal atau ekor. Nah, di sini bulunya itu berpangkal di uroprigrum. Lalu selanjutnya ada ekstremitas atau organ gerak, di mana ekstremitas anterior ini yang disebut dengan sayap ya. Lalu selanjutnya ada ekstremitas posterior, yaitu di sini terdapat kakinya, dan pada kaki ini terdapat digiti atau jari-jari yang terdapat 4 jari, 3 jari yang mengarah ke muka dan 1 jari mengarah ke belakang. Nah, ini dimana pada ujung-ujungnya ini dilengkapi oleh yang dinamakan dengan kuku atau valvula. Seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan pembedahan pada ayam atau Gallus sp ini, dan untuk itu bisa lebih dekat untuk melihatnya. Nah, pada saat pembedahan kita itu harus melakukan 1 cm dari kloakanya, yaitu kita gunting seperti ini dan lakukan seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengguntingan pada bawah bagian pahanya seperti ini. Lalu kita tarik seperti ini. Sebenarnya ini itu adalah otot polos. Lalu yang tadi sudah digunting ini kita gunting kembali. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan pada struktur anatomi organ dalam Gallus sp, di mana di sini bisa dilihat di bagian kepalanya ini terdapat 2 saluran, yang mana untuk saluran yang seperti cincin-cincin ini yang dilengkapi cincin ini disebut dengan trakea, dan untuk saluran yang lebih halus ini disebut dengan esofagus atau kerongkongan. Lalu masuk ke serviks atau lehernya, dan di sini terdapat tembolok. Tembolok ini fungsinya adalah untuk menampung makanan yang telah dimakan oleh Gallus sp ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke organ dalam. Nah, bisa dilihat ini terdapat saluran-saluran banyak, dan ini membagi 2 ya saluran ini. Nah, saluran yang ini tadi adalah saluran yang disebut dengan trakea yang memiliki cincin-cincin. Bisa dilihat seperti ini. Ini yang sebelah sini ini yang disebut dengan trakea. Lalu dan tentunya di trakea ini pasti nanti terdapat saluran-saluran. Nah, lalu selanjutnya adalah organ jantung atau kor, di mana fungsinya adalah untuk memompa darah. Lalu ada yang disebut dengan hati atau hepar, dan dilengkapi dengan adanya kantung empedu yang berwarna hijau tua ini.
Nah, bisa dilihat ini yang disebut dengan kantung empedu. Ini kantung empedu dan fungsinya adalah untuk membantu proses pencernaan lemak serta memberikan warna kotoran pada galus SP ini. Oke, selanjutnya adalah pada galus SP ini memiliki dua lambung, di mana yang pertama adalah lambung proventriculus. Ini adalah lambung yang secara kimiawi, jadi zat-zat atau pencernaan secara kimiawi ini dilakukan di sini. Lalu selanjutnya masuk ke lambung ventriculus atau disebut juga lambung yang sistem pencernaannya secara mekanik. Dimana ini lambung di ventriculus ini makanan itu di sini, disimpan di sini, sehingga jika dibuka ini terdapat makanan di sini. Lalu selanjutnya ini bisa dilihat banyak sekali lemak-lemaknya. Nah, ini lemak-lemaknya. Lalu selanjutnya kita masuk ke usus halus. Nah, dari lambung kita masuk ke usus halus. Nah, ini usus halusnya. Dan ini merupakan usus 12 jari. Mengapa usus 12 jari? Karena ini di tengahnya terdapat pankreas. Nah, ini pankreas. Lalu selanjutnya pankreas ini menghasilkan banyak sekali enzim di sini. Dan ini pankreas merupakan kelenjar yang membantu pada proses pencernaan. Lalu usus halus ini kan tadi pencernaan secara kimiawi. Lalu masuk ke usus besar tentunya. Nah, usus besar ini yang warnanya itu lebih gelap ya dibandingkan dengan usus halus tadi. Bisa dilihat perbedaannya, ini lebih gelap. Ini merupakan usus besar. Nah, di usus besar ini ya, tempat pembusukan sisa-sisa makanan. Dan tentunya kita tahu bahwa di sini terdapat usus buntu. Nah, ini usus buntu. Ini yang dinamakan dengan usus buntu. Lalu selanjutnya ada, setelah kita masuk ke usus besar, lalu tentu kita akan melakukannya ke saluran kloaka. Nah, ini bisa dilihat. Ini saluran kloakanya dan dikeluarkan melalui sini. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di dalam sini terdapat paru-paru. Nah, paru-paru ini warnanya itu lebih ke merah pink-pink gitu ya. Nah, ini yang menempel pada iga. Nah, ini yang dinamakan dengan paru-paru. Dan ini ada dua. Sebelah sini juga sama. Ini paru-parunya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan tahu di sini terdapat ren atau ginjal. Nah, ini ren atau ginjal. Di sebelah sini juga terdapat ren atau ginjal. Lalu selanjutnya ini ada yang dinamakan dengan limpa. Ini limpa ini fungsinya adalah untuk membentuk sel-sel darah. Selanjutnya ada di sebelah ginjal ini ada yang dinamakan dengan organ reproduksi. Dan ini merupakan ayam betina. Karena apa? Karena di sini sudah terdapat telur-telur seperti anggur-anggur ini. Nah, ini merupakan organ-organ betina. Di mana di sini terdapat sel telur atau ovum, lalu selanjutnya terdapat saluran-salurannya. Dan di sini terdapat juga ada yang dinamakan dengan oviduct, lalu terdapat uterus sebelah sini, dan tentunya nanti akan ke kloaka. Nah, ini kan salurannya itu beda ya, antara yang dari usus ke kloaka dengan adanya ini ke kloaka. Nah, ini disebut dengan saluran reproduksi pada galus SP. Selanjutnya tadi di ginjal ini terdapat saluran-saluran, dan ini bisa dilihat saluran-saluran ini adalah saluran-saluran ureter. Nah, ini seperti itu.